Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya itulah yang memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan bagi kita pada Minggu Tuntunan tanggal 1 Juni pada hari ini, yaitu diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang kedua, dimulai dari ayat pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Demikianlah pula, ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmah untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmah yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmah manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Bapak Inang dan anak-anak kami yang ada di rumah, tema khotbah kita pada malam ini yaitu hiduplah dalam kekuatan roh. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sangat sulit sekali mengakui kalau kita punya kelemahan. Kita lebih sering pamer kelebihan kita. Ya mungkin kecuali kelebihan berat badan. Kecenderungan orang adalah menutupi rapat-rapat kelemahan yang ada dalam dirinya. Padahal kita begitu sering mengatakan bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Semua punya kelemahan, semuanya punya keterbatasan, baik fisik, intelektual, emosi, dan juga rohani. Tapi terkadang itu semua hanya teori. Dalam prakteknya kita sering begitu sulit mengakui kalau kita lemah, kalau kita memiliki banyak keterbatasan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lemahnya kita semakin tampak jelas ketika virus COVID-19 ini merebak di Indonesia. Semua orang baik kaya, miskin, pejabat, politisi, ekonom, rohaniawan, seolah tak berdaya menghadapi semua ini. Sekarang kita hampir kehabisan tenaga. Kita hampir kehabisan energi, kita hampir kehabisan peluru, kita hampir kehabisan akal, bahkan kita hampir kehabisan kesabaran. Sampai pada akhirnya kita harus mengatakan berdamai dengan COVID-19. Sekali lagi, kita ini lemah. Kita ini punya keterbatasan. Bapak Inang, anak-anak kami di rumah, hal yang sama juga Paulus katakan di jemaat Korintus. Jemaat yang sedang merebak ketika itu virus yang menggerogoti jemaat Korintus. Virus apa? Ada virus napa malo-malohon. Mereka merasa paling pintar dan paling berhikmah. Ada virus perpecahan dan perbedaan. Ada virus yang merasa hebat, bahkan menghebatkan diri, memegahkan diri. Ada virus tinggi hati dan kesombongan. Bagaimana mungkin Injil diberitakan jika virus seperti ini merebak? Jika virus seperti ini masih ada di antara mereka, bahkan di antara kita. Saat Paulus datang memberitakan Injil, orang beranggapan bahwa Paulus adalah orang hebat, paling berhikmah, seorang teolog handal, murid Gamaliel, sosok yang sempurna karena terpelajar, dan mereka menganggap ini menjadi kunci sukses untuk menyampaikan tentang hikmah. Ternyata anggapan mereka itu salah. Ternyata Paulus tidak mau bermegah dengan semuanya itu. Tapi dia datang kepada mereka yang merasa hebat,
yang merasa sempurna dengan mengatakan, "Aku datang kepadamu dengan kelemahanku." Dalam bahasa lain disebutkan dengan penderitaanku. Bukan dengan nama besar, bukan dengan kehebatan, bahkan bukan dengan hikmah manusia. Tapi dia datang dalam keyakinan, kepercayaan oleh kekuatan roh dan hikmah Allah. Inilah yang Paulus ajarkan bagi mereka dan bagi kita melalui khotbah hari ini. Bapak Inang, pasti semua kita memiliki kelemahan, dan tidak jarang itu menjadi penghalang bagi kita untuk melangkah maju. Tapi jangan mundur. Terkadang Tuhan izinkan kelemahan itu dengan tujuan agar kuasanya dinyatakan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah frustasi dengan kelemahanmu, karena kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Tetaplah hidup dalam roh yang akan memberikan kekuatan bagi kita di saat kita lemah. Roh inilah yang menutupi kelemahan kita, yang menutupi keterbatasan kita. Dan biarlah kelemahan kita mengajarkan kita untuk semakin bergantung pada hikmah Allah, bukan pada hikmah manusia yang kadang membawa kita kepada kebinasaan. Dengan demikian, jauhlah dari antara kita ketika kita sudah hidup dalam kekuatan roh dan hikmah Allah. Kita terhindar dari virus napa malo-malohon, virus napa jitul-jutulhon, virus perpecahan pertinggilan, virus tinggi hati, bahkan virus yang merasa diri paling hebat seperti yang terjadi di jemaat Korintus. Karena semuanya itu kita sudah semakin memahami bahwa kita hidup dalam kekuatan roh yang daripada Allah yang telah dicurahkan atas kita, dan inilah yang menguatkan kita, yang menutupi segala kelemahan kita, yang menutupi segala keterbatasan kita. Mari Bapak Inang, anak-anak kami, hiduplah dalam kekuatan roh yang daripada Tuhan yang telah dicurahkan atas kita, dan kita akan hidup senantiasa melakukan apa yang berkenan di mata Tuhan. Hidup dalam kekuatan oleh roh akan tampak ketika hidup kita disukai oleh orang lain dan juga oleh Tuhan. Seorang misionaris pernah bertanya kepada Mahatma Gandhi, "Mahatma Gandhi, apakah yang kita perbuat supaya orang India bisa menjadi Kristen?" Mahatma Gandhi berkata, "Lihatlah filosofi bunga mawar. Dia tidak melakukan apa-apa. Dia hanya mengeluarkan bau yang harum sehingga orang menyukai dia. Tidak yang lain." Artinya apa? Sebagai orang yang sudah hidup dalam roh, marilah selalu mengeluarkan bau harum, baik dalam pembicaraan kita, pikiran kita, lakah-lakata, pakon ahap haganupan ehor jauh kita di dunia on. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah kami hidup di dalam kekuatan yang daripadamu. Biarkan Rohul Kudus-Mu yang menutupi segala kelemahan dan keterbatasan kami. Di saat-saat seperti ini Tuhan, kami betul-betul memiliki banyak kelemahan dan keterbatasan. Tapi kami percaya ketika kami hidup mengandalkan hikmah yang daripada Allah, kami akan menjalani hidup ini senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Bapa di surga, kami menserahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memelihara kami, yang menyertai kami, dan menolong kami atas apapun yang kami alami di dunia ini, sehingga segala virus yang boleh menjauhkan kami daripada Tuhan, itu boleh kami nyatakan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan akan bertindak untuk memberikan hidup baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.